nggak tahu sebenarnya apa sih sebenarnya stoma itu. Stoma adalah yang bisa menyebabkan stoma dan kanker cervix pun atau kelainan bawaan nih. Feel ya masukin jari sakit ya. Waduh, yang merah-merahnya yang menonjol itu di perut, karena ini sesuatu yang baru ya. Kadang-kadang kita tuh nggak tahu mesti gimana. Kemerahan terjadi, gatel lagi gitu kan. Bocornya si stoma ini pastilah akan timbul reaksi. Ternyata jamur juga. Para teman-teman osteomed sudah ada tuh produk-produk, coba cek aja. I'm Dr. Della from Bali 000. Hari ini kita bincang-bincang tentang masalah stoma karena nampaknya masalah stoma itu jarang diketahui oleh masyarakat awam di Indonesia ya dok ya. Berdasarkan Western Australian Ostomy Associates, ini ternyata sekitar 3 juta osteomads in the world di dunia. Dan di Indonesia sendiri colorectal cancer itu 8,6%. Sebenarnya ini kan ada hubungannya dengan stoma nih dok. Apa sih sebenarnya stoma itu? Bisa dijelaskan lebih lanjut? Oke, stoma adalah sebuah lubang yang dibentuk melalui operasi yang itu tempatnya ada di bagian perut. Nah, stoma ini fungsinya untuk mengeluarkan sisa-sisa dari metabolisme, sisa-sisa pencernaan. Karena ada sebuah operasi yang memerlukan pemotongan usus, jadi usus kan nggak bisa tuh melangsungkan distribusinya untuk sampai keluar ke anus. Maka dari itu perlu stoma atau lubang di perut itu untuk mengeluarkan sisa-sisa dari zat-zat metabolisme kita, seperti itu. Jadi ini berarti setelah seseorang itu pasien menderita penyakit tertentu ya dok ya. Jadi penyakitnya itu apa aja sih yang bisa menyebabkan sampai seseorang itu mendapatkan stoma? Penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan stoma antara lain, ini yang paling banget sering itu adalah kanker. Kanker bisa kanker apa sih dok yang menyebabkan nanti akhirnya operasi stoma? Kankernya ada kanker kolon, usus besar, kanker usus kecil, terus kemudian kanker cervix pun itu bisa menjadi salah satu penyebab akhirnya operasi stoma. Kemudian ada juga karena obstruksi atau penyumbatan dari saluran pencernaan, terutama biasanya ada di usus halus atau di usus besar. Terus kemudian ada juga alasan lain yaitu infeksi pada saluran pencernaannya. Infeksinya bisa berupa infeksi yang akut yang kemudian terus lama-lama menjadi kronis, dan itu akan menyebabkan si lumen atau ususnya itu ya, lapisan di ususnya itu akan terinfeksi dan kemudian radang secara terus-menerus, itu menyebabkan kematian pada sel di dalam ususnya. Itu perlu sekali untuk dilakukan pemotongan atau operasi stoma pada akhirnya. Dan yang terakhir biasanya juga karena adanya kelainan kongenital atau kelainan bawaan nih pada bayi-bayi yang baru lahir, yang biasanya kita sebut Hirschsprung atau megakolon sih, seperti itu. Oke, satu hal yang saya agak tergelitik nih dok ya, karena banyak orang di Indonesia itu kita nggak tahu sebenarnya infeksi usus itu dapat menyebabkan stoma, dan kerap kali ini dianggap sesuatu hal yang biasa. Jadi infeksi usus itu sendiri tanda-tandanya itu seperti apa? Apakah diare dan berkepanjangan atau seperti apa sih sebenarnya? Ya, good question ya. Jadi infeksi pada usus itu dari yang saya baca, saya pelajari selama ini, infeksi usus itu ditimbulkan dari berbagai macam penyebab. Ya bakteri itu pasti, kemudian pola dari makanan, minuman selama dia hidup. Dan itu sifatnya kronis ya, kalau sampai pada akhirnya dia membuat penyakit. Dan manifestasinya itu adalah biasanya diare berkepanjangan, terus kemudian tinja atau fesesnya itu biasa mengandung darah atau bahkan ada nanah juga, dan itu biasanya diagnosis penyakitnya bisa kita sebut dengan colitis ulceratif. Namun untuk penegakan diagnosis pastinya dan tentunya kita harus melakukan pemeriksaan penunjang, dan itu akan dilakukan oleh dokter spesialis yang lebih bergerak di bidang tersebut untuk melakukan pemeriksaan penunjang, seperti itu. Oke, nah stoma ini dok, apakah stoma itu sakit?
Dan gimana sih caranya kita buat merawat stoma ini supaya nggak infeksi? Ya, stoma itu pada umumnya yang merah-merahnya nih ya teman-teman, yang merah-merahnya yang menonjol itu di perut itu tidak sakit. Karena apa nggak sakit? Karena stoma itu sendiri itu tidak ada nerve endingnya, nggak ada saraf-sarafnya. Jadi itu yang menonjol merah itu si stomanya tidak akan terasa sakit. Namun yang namanya prosedur operasi, prosedur tindakan yang melakukan pembedahan, pastinya itu akan menimbulkan efek ya. Efek karena ibaratnya gini, ini sebuah jaringan nih, perut nih, di perut gitu. Terus kemudian kita sayat, kita buka, itu kan membuat luka, dan luka itu perlu pemulihan, dan luka itu pasti akan menimbulkan nyeri, menimbulkan sakit, dan sakit yang ditimbulkan dari operasi stoma itu yang biasanya paling sering terjadi. Tapi stomanya itu sendiri itu aman dan dia tidak menimbulkan rasa sakit. Terus tadi bagaimana ya caranya untuk merawat stoma itu sendiri. Pasien dengan stoma kemungkinan pasti akan sering khawatir, gimana ya caranya ya aku merawat ini, dan hal yang paling sering terjadi adalah infeksi biasanya. Infeksi, kenapa infeksinya itu terjadi di kulit? Perawatan stoma itu yang paling penting banget harus memperhatikan higienitas atau kebersihannya. Biasanya karena ini sesuatu yang baru ya, kadang-kadang kita tuh nggak tahu mesti gimana. Dan penderita-penderita dengan stoma, teman-teman ostomed di luar sana, pastikan banget setiap saat ketika teman-teman sudah habis makan gitu ya, itu kan mulai tuh proses digestif, proses pencernaannya berlangsung. Nah biasanya akan langsung dalam mungkin waktu 2 atau 3 jam kan langsung keluar tuh fesesnya. Nah pastikan teman-teman tidak menunda untuk membersihkan kantong stomanya. Jangan sampai teman-teman tuh tunggu sampai dia berat banget ya, sampai seharian terus baru dibuang, karena itu bisa mempengaruhi bagian wafernya, adapternya yang nyangkutin si kantong itu sendiri. Nanti bisa melupas, kalau melupas nanti leakage atau bocor. Kalau bocor berarti feses akan keluar dan mempengaruhi kulit-kulit di sekitar stomanya, itu timbul masalah baru lagi. Jadi higienitas itu yang utama dan paling penting. Jadi paling tidak dalam sehari teman-teman harus kosongkan kantong stomanya kalau berisi fesesnya itu 3-4 kali ya, tergantung teman-teman makannya tuh banyak apa enggak, atau teman-teman juga pencernaannya cepat atau tidak, seperti itu. Terus kemudian yang kedua teman-teman tuh bisa untuk membersihkan si wafernya itu, area di sekitar stomanya. Jadi teman-teman bisa bersihkan dengan cara seperti apa? Basuh dengan air yang pastinya mungkin air hangat ya, lebih nyaman untuk luka di sekitar stomanya itu, untuk area sekitar stoma. Terus ada ya beberapa sumber yang saya baca itu teman-teman ostomed bisa membersihkannya itu dengan sabun. Tapi ingat, sabun-sabun yang dipakai ini nggak boleh ada kandungan-kandungan alkohol, nggak boleh ada yang kandungan minyak. Kenapa nggak boleh? Karena kalau yang kandungan-kandungan alkohol itu kadang-kadang banyak sekali mengiritasi justru kulit bagian yang di sekitar stomanya itu. Jadi kalau pilih sabun pun jangan yang banyak alkohol dan tidak ada oil. Ya, kalau oil itu juga mempengaruhi, nanti dia licin sehingga adapter ataupun wafernya nggak bisa melekat. Nah itu jadi masalah juga kan. Jadi paling tidak mungkin sabun bayi kali ya, sabun bayi itu lebih aman untuk orang-orang untuk membersihkan area di stomanya itu karena tidak ada kandungan alkohol ataupun oilnya. Terus kemudian setelah dibasuh, setelah dibilas, pastikan yang ketiga harus dikeringkan dengan baik. Kalau misalnya tidak kering, itu misalnya masih lembek, masih basah, masih lembab, itu juga tidak akan bisa membuat wafernya itu merekat dengan baik, dan itu juga bisa menyebabkan lembabnya ini malah timbul iritasi nanti teman-teman. Seperti itu. Oke dok, itu penjelasannya bagus sekali ya. Ini aku sempat tadi kepikiran, soalnya stoma itu kan bentuknya lubang nih dok. Aku pengen tahu itu kalau misalnya ada yang usil ya masukin jari itu
sakit nggak? Waduh, Jari dimasukin jangan gitu ya. atau Oke. mungkin pas dia bersihin ya jarinya dimasukin gitu sampai buat dibersihin, mungkin karena dia terlalu hygiene atau gimana, itu sakit nggak? Terus ada efek samping nggak kalau kita lakuin seperti itu? Oke, teman-teman, seperti yang tadi tuh ya, yang saya sempat singgung, kalau stoma itu pasti nggak sakit, yang nonjol itu nggak sakit teman-teman. Teman-teman mau bersihin bagian dalamnya, masukin jari, itu nggak apa-apa, tapi pastikan jari teman-teman bersih dulu, cuci tangan dulu, bersih, benar-benar steril, baru bisa ngelap tuh bagian dalam pakai jari. Kalau Jangan mau sampai bersihin. jarinya ini ya, jadinya lebih infeksi lagi ya. Iya, Jarinya betul. kotor ya. Pastikan dulu tangannya bersih dulu Makanya teman-teman. cuci tangan ya. Iya. Oke. Terus nih dok, yang sekitar stoma itu ya, yang biasanya kulitnya itu kadang terasa gatal dan merah. Itu sepertinya kan ada kayak peradangan gitu dok, dan itu banyak sekali yang komplain masalah itu. Nah, misalnya hal ini terjadi, kira-kira pasiennya ini harus ngapain nih? Ya teman-teman harus tahu dulu kenapa bisa sampai kemerahan terjadi, terus gatel lagi gitu kan. Itu biasanya karena ada beberapa faktor. Yang pertama paling sering itu karena leakage atau bocornya si stoma ini, karena perekatan itunya tuh alatnya tidak dengan bagus baik ya. gitu, nggak bagus. Leakage, terus akhirnya si fesesnya ini keluar, dia masuk mengiritasi itu ya bagian-bagian kulit di sekitarnya. Sedangkan feses itu kandungannya kan banyak bahan-bahan yang korosif sebenarnya, plus ada bakteri teman-teman. Jadi kalau bakteri itu mengenai kulit teman-teman yang kulitnya notabene ini sehat ya, kulit sekitar perutnya sehat, bersih, terus kemudian terkontaminasi dengan yang namanya bakteri dan zat-zat korosif ini, pastilah akan timbul reaksi akhirnya. Pertama mungkin reaksi alergi, terus kemudian nanti jadi reaksi peradangan toh gitu, merah dan gatal. Dan itu yang akan menyebabkan ketidaknyamanan. Dan hal yang kedua biasanya penyebabnya karena barang-barang stoma yang teman-teman pakai, alat-alatnya itu tidak cocok dengan teman-teman. Mungkin teman-teman punya bakat alergi nih. Nah, ada bahan tertentu di barang stomanya itu tidak cocok dengan teman-teman, akhirnya timbul reaksi alergi, gatel, sudah kemerahan, terus ada gatel. Itu teman-teman biasanya bisa coba pakai stoma adhesive atau stoma powder. Stoma powder ini biasanya dipakai ditaruh di wafernya. Nah teman-teman, aku sih sempat baca nih ya dari beberapa sumber, jadi teman-teman bisa pakai itu untuk mengatasi iritasinya teman-teman yang di kulit sekitar stoma itu, dan biasanya dipakai yang paling tidak selama 1-2 minggu. Itu nanti kalau misalnya tidak ada perubahan, teman-teman harus calling nih dokter yang merawat untuk memastikan apakah itu infeksi, iritasi, alerginya itu memang semakin parah, atau mungkin bisa jadi kemerahan itu juga terjadi di daerah lain nih. Ternyata jamur juga terjadi infeksinya di situ. Kalau sudah jamur itu perlu obat yang spesifik untuk mengeradikasi atau menghilangkan itu infeksi karena jamurnya, teman-teman, seperti itu. Oke, berarti ini benar-benar kalau untuk kantongnya sendiri dok ya, berarti itu benar-benar kita harus nyari produk yang sesuai dengan besar stoma kita ya. Iya betul. Berarti stoma itu memang ada ukurannya ya, masing-masing orang itu beda, dan kantongnya itu sendiri juga beda-beda ya ukurannya. Untuk ukurannya itu pasti spesifik. Jadi ada produk-produk, nanti teman-teman bisa lihat ya di description di bawah ini, nanti aku sertakan dah. Teman-teman bisa cari, bisa explore apa-apa saja yang cocok sama teman-teman. Jadi stoma ringnya itu semuanya punya ukuran yang khusus, yang spesifik sesuai dengan punya teman-teman itu sendiri. Dan untuk ukuran stoma bagnya untuk anak-anak, dewasa itu justru pasti berbeda ya. Jadi teman-teman jangan khawatir, teman-teman bisa cari sesuai dengan deskripsi yang saya taruh nanti di video ini. Tinggal cek aja. Oke dok, satu lagi nih dok ya, masih berkaitan dengan perawatan stoma itu sendiri. Antiseptik misalnya ya, kita selain kita pakaiin sabun, apa saya bisa juga pakaiin antiseptik untuk stomanya saya itu, untuk menjaga supaya terhindar dari infeksi jamur seperti itu, bisa nggak?
antiseptik. Teman-teman, biasanya nggak semua antiseptik itu cocok ya. Semua itu tergantung bagaimana badan kita mereaksikan terhadap benda-benda itu, kandungan-kandungan bahannya. Tapi untuk teman-teman ostomed di luar sana, jangan khawatir. Para teman-teman ostomed sudah ada tuh produk-produk yang kita sebutnya stoma wipes. Stoma wipes itu jadi kayak tisu basahnya mereka, tapi yang kandungannya memang ramah untuk teman-teman stoma. Jadi teman-teman bisa peroleh itu di store-store yang khusus stomanya itu secara online mungkin. Tapi ini kita nggak endorse ya dok ya? Oh tidak, nanti teman-teman bisa cari sendiri gitu sih. Oke, jadi bisa kita google aja ya, Ostomed Indonesia nih bisa google sendiri. Oke, terima kasih banyak interviewnya hari ini dok, sangat membantu dan sangat informatif. Teman-teman yang lain mungkin yang mau subscribe channel kita silahkan di subscribe. Jangan lupa di klik juga lonceng di bawah ini. Oke, terima kasih banyak dok. Sama-sama. See you next time. See you.